Hari ini saya mau sampaikan dengan judul atau dengan tema, yaitu sikap kepada musuh. Musuh berarti seseorang yang kita benci, seseorang yang kita tidak sukai, karena sesuatu hal yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan kita terluka atau menderita. Saat seseorang sedang saling bermusuhan, berarti di antara mereka tidak mampu menemukan titik kasih sebagai pijakan untuk mengerti dan mengampuni. Pada tingkat tertentu, kebencian dapat berubah menjadi keinginan untuk menyingkirkan, sebab dianggap lawannya menjadi penghalang utama atau membahayakan dirinya. Karena itu kebencian sering bergandengan erat dengan kemarahan dan dendam. Kebencian diibaratkan seperti api yang berkorbar, dan musuh diibaratkan seperti minyak yang siap menerima nyala api kebencian. Namun, karena mereka berdua sadar bahwa mereka hidup berdampingan dengan orang banyak, maka mereka berupaya untuk menjaga agar percikan api dan minyak tidak ketemu secara langsung. Itu sebabnya mereka saling menjaga jarak, menahan diri, dan tidak terlibat dalam komunikasi. Walaupun di luar tampak dingin, tapi di dalam hati mereka masing-masing tersimpan bara api yang siap meledak. Kita akan belajar bagaimana sikap kita menghadapi musuh agar jangan terjadi sebuah ledakan atau bom waktu. Yang pertama, mendoakan musuh. Mendoakan musuh berarti bukan mengutuk. Mendoakan musuh itu berbeda dengan namanya mengutuk. Kalau kita benci sama seseorang, biasa kita cenderung ngutuk. Tapi waktu kita mendoakan, kita artinya melepaskan berkat. Mengutuk artinya mengharapkan hal yang buruk terjadi bagi musuh kita. Sedangkan mendoakan mengharapkan hal yang baik terjadi bagi musuh kita. Kalau Anda tidak mengalami hal yang buruk dalam hidup ini, berdoalah untuk musuhmu. Maka hal yang buruk yang Anda alami akan Tuhan ubah menjadi kebaikan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, Matius pasal 5, 6, dan 7 adalah pengajaran Yesus kepada murid-murid orang banyak di atas bukit di daerah Galilea. Dan Matius pasal 6, 5, dan 7 ini adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. Jadi, Anda kalau mau tahu dari kerajaan Allah, Anda bisa baca Matius 5, 6, dan 7. Nah, salah satu daripada undang-undang dasar kerajaan Allah adalah kita harus mengasihi dan mendoakan musuh kita. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak ada satu ayat yang mengatakan bencilah musuhmu. Justru yang ada sebaliknya, yaitu kasihilah musuhmu. Jadi dalam seluruh bagian Alkitab, Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita, memberkati, mengampuni musuh kita. Kota terbanyak Tuhan Yesus itu berbicara soal pengampunan dan tentang kasih. Ayat terbanyak di dalam Alkitab juga bicara soal pengampunan dan kasih. Khotbah pendeta terbanyak di mimbar juga bicara soal pengampunan dan kasih. Kalau ayat dasar tentang pengampunan dan kasih kita belum bisa lakukan, bagaimana kita bisa melakukan ayat-ayat yang lainnya? Tanda awal Anda mengasihi musuh yaitu Anda bisa mendoakan musuhmu, bersyafaat bagi musuhmu, mengucapkan berkat bagi musuhmu. Kalau mendoakan saja kita tidak bisa lakukan, bagaimana kita bisa berdamai dengan dia? Kalau mendoakan saja kita tidak bisa lakukan, bagaimana kita bisa mengampuni dia? Kalau mendoakan saja kita nggak bisa lakukan, bagaimana kita bisa memberkati dia? Dengan kita mendoakan musuh, maka kasih kita akan semakin bertumbuh. Dari yang tadinya Anda membenci jadi timbul belas kasihan. Dari yang tadinya Anda mendengki jadi bisa mengampuni. Dari yang tadinya Anda kesel jadi bisa memberkati. Sedangkan orang yang tidak pernah mendoakan buat musuhnya, maka kasihnya akan tetap dangkal. Dia akan selalu kesulitan untuk bisa berdamai dengan lawannya. Menyimpan dendam kepada orang lain sama seperti membakar rumah sendiri demi mengusir seekor tikus.
Menyimpan dendam itu merusak dirinya sendiri. Dia akan menghancurkan segala sesuatu yang sudah dia bangun sebelumnya. Yesus mengajarkan sebuah keteladanan ketika dia disakiti, dipermalukan, dihina, dianiaya, diperlakukan tidak adil, dipukul, dipecut, disalib, ditikam. Malah Yesus berdoa untuk mereka. Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hal ini membuat Tuhan sulit membenci mereka, melainkan semakin mengasihi mereka. Justru ketika kita mendoakan mereka atau mendoakan musuh kita, membuat kita jadi sulit untuk membencinya. Tuhan Yesus tidak berkata, "Bapa, hukumlah mereka." Ketika dia disakiti, Tuhan Yesus tidak berkata, "Bapa, hakimi mereka." Tuhan Yesus tidak berkata, "Bapa, binasakanlah mereka." Tetapi hal pertama yang Yesus katakan di atas kayu salib adalah doa untuk musuh-musuhnya. "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapa, ampuni mereka karena mereka melakukan sesuatu yang sangat jahat. Bapa, ampuni mereka karena mereka telah melakukan dosa yang melebihi segala akal mereka." Intinya doa Yesus, "Bapa, ampunilah mereka." Berdoa adalah sarana komunikasi menerima anugerah Tuhan. Berdoa bagi musuh adalah sarana komunikasi agar musuh menerima anugerah Tuhan. Berarti kalau Anda tidak pernah berdoa bagi musuhmu, maka Anda sedang melepaskan kutuk bagi dia. Hal ini menunjukkan kebesaran hatimu ketika Anda disakiti, Anda masih bisa mendoakan mereka. Ketika Anda dilukai, Anda masih bisa mengucapkan berkat bagi mereka. Inilah yang membuat Tuhan beranjak dari singgasananya, tahtanya, dan segera memberkati Anda dan memulihkan musuh Anda. Jadi mulailah berdoa bagi musuhmu, bersyafaat bagi lawanmu, ucapkanlah berkat bagi seterumu. Maka Anda akan hidup di dalam cakrawala anugerah Tuhan. Kita belajar yang pertama bagaimana sikap kita kepada musuh, yaitu dengan mendoakan mereka. Yang kedua, bagaimana sikap kita kepada musuh? Mencari celah agar tercapai perdamaian. Setelah kita mendoakan mereka, lalu langkah berikutnya kita berusaha cari celah agar bisa berdamai dengan lawan kita. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Berdoa saja tidak cukup. Kita harus melakukan sebuah tindakan, cari jalan agar bisa diam dengan rukun, bukan diam-diaman. Jangan sampai tidur satu ranjang diam-diaman, kerja satu tempat diam-diaman, pelayanan satu gereja diam-diaman. Makanya masalah tidak beres-beres. Jangan cuma KTP kita punya tulisan RT, rukun tetangga. KTP kita punya tulisan RW, rukun warga. Harus sikap kita juga bisa rukun dengan musuh kita. Roma pasal 12 ayat 18 dalam firman Allah yang hidup dituliskan, "Janganlah bertengkar dengan siapapun. Usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan setiap orang." Firman Tuhan berkata, usahakanlah hidup di dalam perdamaian dengan setiap orang. Berarti termasuk musuhmu. Kamu harus bisa hidup damai dengan dia. Supaya tidak bertengkar terus. Tidak diam-diaman terus. Kita harus ada upaya untuk berdamai. Harus ada usaha. Usaha itu harus ada, mau capek, mau upaya. Harus dipikirkan solusinya sehingga bisa terjadi perdamaian. Kalau saya kehilangan HP, saya tidak mungkin diam-diam saja. Maka saya bisa menemukan HP itu dengan sendiri atau berdoa kepada Tuhan, kembalikan HP itu ya Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab, yang punya kaki siapa, HP atau kamu? Yang punya kaki dong, yang berusaha untuk mencari, yang mendekat. Jadi saya akan menghentikan kesibukan saya dan saya akan berusaha untuk mencari
HP itu di meja kerja, di laci, di koper, di kamar, dimanapun, dan bahkan di dalam mobil, dan sebagainya, cepat atau lambat. Kalau saya berusaha untuk mencarinya, saya akan menemukan HP itu yang hilang. Sama halnya dengan perdamaian, harus dipikirkan jalan keluarnya. Dengan minta waktu ketemu sama dia secara empat mata. Sampaikan permintaan maafmu kepadanya walaupun Anda merasa benar. Karena hal ini menunjukkan kerendahan hatimu dengan meminta maaf. Ataupun Anda menjemput bola. Lalu bicara dari hati ke hati. Supaya ada solusinya ke depan, tidak lagi saling bentrokan. Seandainya Anda masih menemukan kesulitan, Anda bisa ajak perantara, seorang perantara. Seperti pemimpinmu atau orang yang dia dengar. Dan bisa bantu untuk memperdamaikan hubunganmu dengan musuhmu. Kecuali Anda sudah berusaha untuk minta ketemu, dia menolak. Itu beda cerita. Tugas kita adalah mengampuni. Urusan orang itu mau menerima, tidak menerima, itu urusan orang itu sama Tuhan. Sebab tugas kita mengampuni, hati kita beres, tidak ada ganjalan, maka doa kita tidak terhalang. Matius pasal 5 ayat 9 dalam terjemahan sederhana Indonesia, sungguh diberkatilah Allah, orang yang selalu berusaha mendatangkan damai di antara sesama. Karena merekalah yang akan disebut anak Allah. Wow. Kunci untuk hidup dalam anugerah dan pembelaan Tuhan ketika kita berhasil menjadi pembawa damai di antara sesama. Maka kita akan disebut anak-anak Allah dan bukan anak-anak troublemaker. Bedanya troublemaker dengan peacemaker adalah peacemaker adalah seorang pemberi solusi. Masalah besar dia bisa bikin jadi kecil dan masalah kecil dia bisa bereskan. Sedangkan troublemaker adalah si pencetus masalah. Dia bisa membuat yang gak ada masalah jadi bisa ada masalah. Masalah kecil bisa dibesar-besarkan sama si troublemaker ini. Nah, Anda dibayar mahal bukan karena Anda pintar menemukan masalah. Anda dibayar mahal karena Anda pintar menyelesaikan masalah. Kenapa Anda pergi ke dokter? Karena dokter pintar bukan cuma mendiagnosa penyakit kita atau pintar menemukan masalah kita, tapi dia juga pintar mengobati masalah sakit penyakit kita. Jika dokter tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah penyakit kita, maka kita nggak sungkan-sungkan mencari dokter yang lebih mahal. Sekalipun berada di kota yang lain atau di luar negeri, agar kita bisa keluar dari masalah sakit penyakit yang kita hadapi. Jadi orang dibayar mahal bukan karena orang itu pintar menemukan masalah. Orang dibayar mahal karena orang itu pintar menyelesaikan masalah. Jika Anda sering membawa damai, menyelesaikan masalah hubunganmu dengan lawan, maka Tuhan tidak sungkan-sungkan untuk membayar Anda dengan harga yang mahal. Agar dunia ini become a better place. Agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Karena goal daripada doa Tuhan Yesus, yaitu bumi harus seperti di surga. Damai merupakan sebuah syarat atau kondisi yang kita butuhkan agar kita dapat menikmati hidup ini. Sulit untuk kita bisa menikmati hidup kalau kita sendiri tidak bisa merasakan damai terlebih dahulu di hati kita. Dan itu semua tidak bisa terjadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan musuh kita. Maka biar gimana pun, sekalipun kita punya banyak harta, pendidikan tinggi, posisi baik, kita akan hidup di dalam kekecewaan. Kita akan hidup di dalam kepahitan. Kita akan hidup di luar damai sejahtera. Jadi kita belajar yang kedua, bagaimana kita bersikap kepada musuh, mencari celah agar tercapai perdamaian. Yang ketiga, bagaimana kita bersikap kepada musuh kita, berkatilah musuhmu, berkatilah lawanmu. Amsal pasal 25 ayat 21 dan 22
dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kalau musuhmu lapar, berilah ia makan. Kalau ia haus, berilah ia minum. Dengan demikian kau membuat dia menjadi malu, dan Tuhan akan memberkatimu. Artinya, tolonglah musuhmu kalau dia lagi susah. Berkatilah musuhmu kalau dia membutuhkan sesuatu. Bantulah lawanmu kalau dia sedang celaka. Ini keren. Ini hati emas. Ini sedang menunjukkan kebesaran hatimu yang luar biasa. Saat Anda dilukai, tapi Anda masih bisa terus menolong yang melukai Anda. Nah, ada 3 keuntungan kalau Anda sering memberkati musuh atau lawan kita, oposisi kita. Yang pertama, hati dan sakit penyakitmu akan cepat sembuh, pulih. Kalau Anda mau cepat pulih, baik jiwa dan ragamu, tolonglah musuh-musuhmu. Ini adalah obat yang paling manjur, the best, dan murah meriah. Dengan Anda menolong musuh, bukan cuma menyembuhkan orang lain, Anda juga menyembuhkan dirimu sendiri. Biasa kalau kita minum obat, yang sembuh adalah orang yang minum obat. Tapi waktu kita mengampuni orang, maka yang sembuh bukan cuma kita yang mengampuni mereka, tapi mereka yang diampuni pun disembuhkan juga hatinya, jiwanya, bahkan juga raganya. Jadi imun tubuh atau antibodi yang bisa terus meningkat, kekebalan tubuh yang terus bisa ditingkatkan jika kita sering memberkati musuh-musuh kita, lawan kita. Jadi waktu Anda sakit, Anda boleh pergi ke dokter, Anda boleh minum obat, tapi saya mau kasih kerangka berpikir tambahan. Mari berpikir, siapa lagi yang saya bisa ampuni? Siapa lagi yang saya bisa tolong? Siapa lagi yang saya bisa bantu? Siapa lagi yang saya bisa berkati? Maka sakit penyakit di dalam diri Anda bablas alias pergi. Dia nggak bisa kerasan, ada di dalam hatimu, ada di dalam ragamu. Walaupun mungkin Anda bisa berobat atau pergi ke dokter yang paling hebat, yang paling jago di dunia ini, Anda berobat, sakit penyakitmu bisa sembuh, tapi kalau hatimu pahit, kecewa, dendam, maka penyakit yang lain akan datang lagi. Namun sebaliknya, sekalipun Anda nggak bisa pergi kepada dokter yang mahal atau bisa membeli obat yang canggih, tapi kalau hatimu itu penuh dengan sukacita, mengampuni, memberkati lawanmu, memikirkan bagaimana bisa mengulurkan bantuan kepada mereka, maka saya percaya penyakit nggak akan bisa betah atau kerasan ada dalam diri kita. Nah, hal ini yang selalu saya alami. Saya kalau kena sakit penyakit itu selalu punya kerangka berpikir, siapa lagi yang saya bisa tolong, siapa lagi yang saya bisa bantu, siapa lagi yang saya bisa ampuni, siapa lagi yang saya bisa support. Hal inilah yang membuat hati saya penuh dengan sukacita dan penyakit pergi dalam waktu tidak lebih dari 3 hari. Saya pernah sakit malaria, kurang dari 3 hari. Saya pernah sakit COVID waktu zaman Delta, juga dalam 3 hari sembuh. Saya pernah juga baru-baru ini kena sakit Omikron, COVID Omikron juga dalam 3 hari sembuh. Dan tidak membahayakan sama sekali. Tidak sampai membuat saya menderita. Why? Karena selain memang saya beristirahat, tapi juga hati saya jaga dalam segala kewaspadaan. Karena itu firman Tuhan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti kalau Anda mampu menjaga hatimu, maka Tuhan punya tanggung jawab menjaga hidupmu. Kalau Anda tidak mampu menjaga hatimu, maka Tuhan tidak punya tanggung jawab menjaga hidupmu. Keuntungan yang kedua, kalau kita sering memberkati lawan kita, Anda akan membuat musuh menjadi malu. Amsal pasal 25, ayat 21-22 dalam bahasa Indonesia masa kini, kalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Kalau ia haus, berilah ia minum. Dengan demikian, engkau membuat dia menjadi malu. Kenapa kita membuat dia jadi malu?
Karena saat kita dijahati, kita selalu berbuat baik dan menolongnya. Dia akan berpikir, betapa jahatnya saya dan betapa baiknya Anda. Jadi, kalau Anda ketemu dengan lawan atau ketemu dengan musuh, pakailah roh yang berlawanan. Jangan pakai roh yang sama. Karena gunung, kalau ketemu gunung gak ketemu. Gunung harus ketemu dengan lembah. Jadi kalau Anda ketemu orang sombong, Anda pakai kerendahan hati. Nanti orang itu malu sama Anda. Kalau Anda ketemu dengan orang kikir, Anda pakai roh kemurahan hati, generosity. Nanti tuh orang sungkan sama Anda. Kalau Anda ketemu orang kasar, Anda pakai roh kelemah lembutan, sikap kelemah lembutan, maka orang itu akan belajar sama Anda. Kalau Anda ketemu orang yang suka berontak, ngeyel, maka Anda pakai roh persahabatan. Maka orang itu akan terinspirasi sama Anda. Orang itu akan berubah, orang itu akan malu, orang itu akan diam dengan sendirinya, nggak lagi ganggu-ganggu kita. Ketika kita tidak melawan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Keuntungan yang ketiga, kalau kita sering memberkati lawan kita, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi berkat Tuhan buat Anda. Amsal pasal 25, 21 dan 22 bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau musuhmu lapar, berilah ia makan, kalau ia haus, berilah ia minum. Dengan demikian engkau membuat dia menjadi malu dan Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan menganugerahkan kasih karunia kepadamu. Kalau firman Tuhan saja berkata orang yang memberi akan diberi, apalagi dengan orang yang sering menolong musuhnya, menolong lawannya, memberkati oposisinya. Hal ini mempunyai nilai tambah di hati Tuhan. Hal ini ada sesuatu yang spesial di hati Tuhan, maka Tuhan tidak akan bisa menahan promosinya, janjinya, berkatnya untuk Anda. Anda akan dikejar-kejar sama berkat. Anda bahkan nolak-nolak berkat. Bahkan Anda akan bagi-bagi berkat sama orang-orang lain, bagi-bagi keuntungan. Hidup jadi tidak enjoy. Yesus, bayangkan yang dijahati, dihukum mati, coba disingkirkan sama ahli-ahli Taurat, kemudian Yesus berkati mereka, ampuni mereka. Malah Yesus bangkit di hari ketiga, dan Bapa memberikan nama di segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Mereka yang akhirnya melihat bahwa semakin Yesus disingkirkan, justru semakin Yesus terlihat. Yusuf yang dijahati, dibuang, dijual jadi budak di Mesir, disingkirkan oleh kakak-kakaknya, tapi Yusuf tetap mengampuni. Malah dia yang diangkat Tuhan melebihi kakak-kakaknya, dan bahkan Yusuf lah yang menolong kakak-kakaknya ketika mereka dalam keadaan kelaparan. Kakak-kakaknya melihat dengan kepala mereka sendiri bahwa justru yang disingkirkan dialah yang ada di atas daripada yang menyingkirkan. Contoh lagi, Daud coba disingkirkan oleh Raja Saul, dikejar-kejar untuk dibunuh, dibinasakan. Tapi Tuhan tetap meluputkan dari tangan Raja Saul. Daud tetap mengampuni, memberkati. Justru Daudlah yang menggantikan raja bagi Saul di Israel. Semakin Saul berusaha untuk menyingkirkan, justru Daud semakin mengalami promosi. Justru Saul yang tersingkirkan dengan sendirinya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi berkat bagi mereka yang suka menolong lawannya. Wow, saya mau kasih tahu, jangan coba-coba menumbalkan orang lain, merugikan orang lain. Maka hidup Anda akan ada di bawah orang itu jika dia mengampunimu dan memberkatimu. Hidup orang tersebut akan selalu ada di atas kalau kita tuh jahat sama dia. Kalau kita tuh selalu kececer dia, berusaha untuk membantai dia. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu ada sama orang yang mengampuni musuhnya.
memberkati lawannya, tapi Tuhan justru menyingkir dan pergi sama orang-orang yang selalu jahat sama orang lain. Jadi, bagaimana kita bersikap kepada musuh kita? Berkatilah lawanmu. Ini adalah hal yang terbaik. Selain menyembuhkan hati kita, justru membuat Tuhan semakin memberkatimu. Jadi kita belajar bagaimana kita bersikap kepada musuh. Yang pertama, doakan lawanmu. Yang kedua, carilah celah agar tercapai perdamaian. Dan yang ketiga, berkatilah musuhmu. Maka hal ini akan membuat engkau akan timbul seperti emas di tengah-tengah lumpur, yang memuliakan nama Bapa di surga dan membuat lawan-lawanmu menjadi malu. Dan bahkan ini janji firman Tuhan, bahwa orang yang berkenan di hadapan Tuhan, musuh-musuhnya akan diperdamaikan dengan orang itu. Luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami dan telah memberkati kami. Kami belajar hari ini, kami gak pernah lepas dari namanya dibenci, tidak disukai, diperlakukan tidak adil. Karena itu hak mereka. Karena kami gak bisa menyenangkan semua orang. Tapi hari ini kami belajar bagaimana kami bersikap kepada lawan, yaitu dengan mendoakan mereka. Dengan kami mendoakan mereka, maka Tuhan akan menaruh berkat, menaruh kasih karunia, dan menghalaukan kutuk dari hidup mereka. Kami juga belajar untuk bisa introspeksi diri juga. Kami memang ada kesalahan, ya kami harus merendahkan hati dan berubah. Kami juga harus minta maaf, karena biasanya perselisihan bukan cuma terjadi dalam sepihak, tapi dua belah pihak yang harus ketemu. Ini merupakan titik kasih yang awal daripada pemulihan hubungan. Belajar yang kedua, bagaimana kami bisa bersikap kepada lawan, yaitu mencari celah agar terjadi perdamaian. Kami bukan cuma berdoa, tapi kami berupaya, berusaha. Kami percaya Tuhan akan memperhitungkan usaha kami. Tugas kami adalah mengampuni, berdamai, mencari jalan keluar untuk bisa ketemu, ataupun meminta seorang perantara untuk bisa mendamaikan urusan orang itu, mau menerima atau tidak menerima urusannya dengan Tuhan. Tugas kami adalah menyampaikan, yaitu kebenaran, permintaan maaf, juga melakukan rekonsiliasi. Ketiga, kami belajar sikap kepada musuh, yaitu memberkati lawan, memberikan bantuan jika mereka dalam keadaan kesukaran. Inilah yang membuat kami berbeda dengan yang lain. Kalau kami berbuat baik pada orang yang baik sama kami, siapapun bisa melakukannya. Tapi ketika kami berbuat baik kepada orang yang jahat sama kami, ini yang berbeda. Maka hidup kami akan menginspirasi mereka untuk mereka bisa jadi orang-orang yang berubah, dan juga hidup kami akan mengalami anugerah Tuhan. Tuhan tolong sehingga hubungan kami dengan keluarga makin indah, hubungan kami dengan pimpinan, dengan atasan, dengan bawahan, dengan teman, dengan orang-orang di sekitar kami juga terjadi pemulihan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang membawa damai. Karena kami disebut dengan anak-anak Allah. Demi nama Yesus, setiap kita sudah diberkati, sama-sama katakan, Amin.